Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Oprek Film. Kali ini saya akan mengoprek sebuah film action komedi menceritakan tentang Mike Howell merupakan seorang pecandu obat-obatan terlarang yang hidup sederhana sebagai pekerja di sebuah minimarket di Virginia Barat. Di balik sosok yang biasa saja, Mike tidak menyadari bahwa dirinya memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata. Dia menjadi target dari penjahat bernama Adrian Yates dan anak buahnya berjuluk Top Guys. Langsung saja ini kisahnya. Terlihat Mike sedang di dalam sebuah ruangan interogasi, dan berusaha memflashback kejadian 3 hari ke belakang sehingga dia bisa berada di sebuah ruangan interogasi. Tampak Mike sedang shift jaga minimarket. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita tua, dan langsung mengucapkan beberapa kode pengaktifan aset yang tidak dimengerti oleh Mike. Saat sedang asik membuat makeup instan, Mike melihat ada yang aneh di luar minimarket. Ternyata tampak 2 orang sedang mengotak-atik mobil Mike, dan Mike pun menegurnya. Akibat dari teguran tersebut 2 orang asing itu langsung mendatangi Mike, dan tanpa diduga tiba-tiba pupil mata Mike bereaksi. Tubuh Mike langsung merespon dan menghajar 2 orang tersebut, satu persatu. Setelah kejadian itu Mike terkejut mengapa dia bisa melakukan gerakan-gerakan itu, dan membunuh kedua orang tersebut. Mike pun langsung menelpon kekasihnya Phoebe. Phoebe pun tiba dan betapa terkejutnya dia melihat 2 orang terbunuh akibat tindakan Mike. Belum hilang rasa kaget Phoebe, tiba-tiba polisi datang dan langsung menangkap mereka berdua. Di lain situasi tampak Adrian Yates sedang menerima laporan dari salah satu bawahannya melalui Zoom virtual. Dia melaporkan bahwa mereka kehilangan 2 orang aset dari proyek Top Guys. Adrian marah besar, lalu memerintahkan bawahannya untuk mengirimkan 2 aset lainnya yaitu Crane dan Lager, serta dengan segera mengisolasi kota tersebut. Terlihat sipir kota sedang menginterogasi Mike dan Phoebe. Tiba-tiba listrik mati dan semua alat komunikasi, radio, internet, dan telepon juga mati. Lalu datang seorang wanita tak dikenal langsung memberondong kantor kepolisian dengan senapan otomatis. Belum hilang rasa kaget, Mike dan Phoebe tiba-tiba diserang dengan senapan oleh pria tak dikenal dan langsung mengenai petugas yang menjaga Mike dan Phoebe. Phoebe mencoba menghalau tetapi tidak berhasil. Pria tersebut langsung mencekik Mike. Tanpa sengaja pupil mata Mike bereaksi dan Mike langsung melakukan perlawanan dengan menghajar pria itu dan mengurungnya di dalam sel lalu pergi meninggalkannya. Di lain sisi, wanita tersebut masih memburu sipir yang tersisa. Tanpa sengaja dia melihat ke CCTV tampak Mike dan Phoebe sedang berlari. Tanpa basa-basi wanita tersebut langsung menembaki mereka. Sipir tersebut mencoba membantu dengan memborgol kaki wanita tersebut. Tapi sayang wanita itu kesal dan langsung menembak kepala sipir tersebut, hingga dia mati. Mike dan Phoebe berlari ke arah luar gedung. Wanita tersebut berusaha mengejar dengan kaki yang masih terborgol dengan kursi. Lalu wanita itu melempar granat yang langsung ditangkap oleh Mike dan kembali melemparkan ke arah wanita tersebut dan meledak. Setelah ledakan itu, Mike mendatangi wanita tersebut dan menghajarnya sampai pingsan. Akhirnya Mike dan Phoebe memutuskan untuk mengunjungi temannya yang bernama Ross, dan mereka berencana untuk bersembunyi di sana setelah semua kekacauan yang terjadi. Sebuah helikopter melaju dengan kecepatan sedang, lalu mendarat di sebuah markas. Tampak seorang anggota tentara menjemput penumpang tersebut yang tak lain adalah Adrian Yates. Adrian langsung menuju ke tempat pasukan Top Guys berada. Situasi berganti ke kediaman Ross.
Tampak Mike, Phoebe, dan Ross sedang berbincang-bincang. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh berita di TV yang mana foto Mike dan seorang wanita tua yang diketahui bernama Lassiter. Diberitakan bahwa karantina tingkat 6 yang terjadi akibat ulah dua orang individu yaitu Mike dan Lassiter. Semua yang berada di sana terkejut mendengar pemberitaan di TV. Mike mencoba menjelaskan, tetapi Ross tidak menggubris dan mengurung Mike dan Phoebe di ruang bawah tanah. Hey Rose. Tak berselang lama kediaman Ross diserang oleh pasukan Top Guys. Ross dan teman-temannya mati akibat serangan itu. Mike mendengar suara tembakan di atas. Mike pun bersiaga dan memberi perlawanan. Setelah perkelahian sengit itu, Phoebe membawa Mike keluar dari ruang bawah tanah yang telah dipenuhi oleh gas beracun. Saat mereka berhasil keluar, Phoebe langsung menembak anggota Top Guys yang berjaga-jaga di luar hingga mati. Mike terlalu banyak menghirup gas rioflosin kotoran, hal tersebut menyebabkan Mike lelah dan mengantuk. Phoebe terus berusaha menjaga Mike untuk tetap terjaga. Setelah tersadar, Mike bertanya kepada Phoebe dari mana dia tahu tentang gas tersebut. Phoebe mencoba menjelaskan dan mengaku bahwa dia adalah CIA yang ditugaskan untuk memata-matai Mike. Mendengar penjelasan tersebut, Mike berlari meninggalkan Phoebe dan masuk ke dalam mobil. Phoebe pun turut masuk ke dalam mobil mencoba menjelaskan semua yang terjadi. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi mereka ditabrak oleh mobil pasukan Top Guys hingga jatuh ke jurang. Saat keadaan setengah sadar, anggota pasukan Top Guys yang bernama Lockhart mengambil Phoebe dan membakar mobil yang ditumpangi Mike, lalu pergi berlalu membawa Phoebe ke markas Top Guys. Lassiter menyelamatkan Mike dari insiden kebakaran mobil tersebut, dan menjelaskan semuanya kepada Mike. Tanpa sengaja mereka kepergok pegawai SPBU, hingga informasi tersebut sampai ke telinga Adrian. Mengetahui bahwa Mike dan Lassiter masih hidup membuat Adrian marah, lalu mengirimkan pasukan serta drone ke rumah Mike untuk membunuh mereka. Baku tembak terus terjadi di rumah Mike. Mike dan Lassiter terus memberi perlawanan hingga membunuh pasukan Top Guys yang berada di rumah tersebut. Suara sirene terus bergaung, yang menandakan pasukan yang bersiaga di markas untuk segera mundur. Adrian pun memancing Mike untuk ke sana dan mengumpulkan seluruh pasukan Top Guys yang tersisa untuk menghadapi Mike. Mike langsung bergegas untuk menyelamatkan Phoebe. Saat Adrian sedang asik mengkomandoi pasukan Top Guys, Mike dengan tiba-tiba memberi serangan kejutan dengan petasan-petasan yang membuat Adrian beserta seluruh pasukan Top Guys terkejut. Adrian memanggil Lockhart untuk segera membawa Phoebe dan menyandera ke lokasi lain. Mike pun melihat Phoebe saat dibawa Lockhart, dan Mike pun mengarahkan mobil yang dikendarai masuk ke dalam minimarket. Setiba di dalam minimarket, Mike langsung keluar dari mobil. Adrian dan seluruh pasukan Top Guys bersiaga dengan kedatangan Mike. Adrian memerintahkan dua orang pertama pasukan Top Guys untuk menyerang Mike. Mike pun memberi perlawanan, lalu menghajar mereka satu persatu. Adrian semakin terpojok dengan berkurangnya pasukan Top Guys satu persatu hingga tinggal Adrian, Lockhart, serta Phoebe yang tersisa. Adrian memerintahkan Lockhart untuk menghadapi Mike, dan Adrian pun segera meninggalkan lokasi dengan tetap menyandera Phoebe. Perkelahian sengit pun terjadi. Mike pun melepaskan Lockhart. Di lain sisi Adrian terus menghajar Phoebe tanpa Adrian sadari Phoebe melepas borgolnya dan melawan Adrian. Lassiter telah menunggu Adrian di belakang dan langsung mencekiknya hingga keluar ruangan.
Phoebe segera mendatangi Mike dan bersama-sama keluar dari minimarket tersebut, bersamaan dengan berkumpulnya seluruh petugas di kota tersebut untuk mengepung mereka. Di tengah kepungan seluruh petugas, Mike dengan sengaja melamar Phoebe dan lamarannya pun diterima. Di lokasi lain tampak Adrian dan Lassiter dalam keadaan kondisi tangan terikat, dan sedang berbincang-bincang dengan seorang pria tua yang diketahui bahwa pria itu adalah atasan mereka, yang sedang memberikan sanksi kepada mereka atas tindakan-tindakan yang telah diambil. Lassiter melakukan pembelaan dengan menjelaskan bahwa programnya berhasil. Mike Howell adalah aset paling efektif dalam 60 tahun terakhir yang mampu mengalahkan 17 orang pasukan Top Guys sendirian, dan Mike layak diselamatkan. Terlihat Mike dan Phoebe sedang berjalan ke arah resepsionis sebuah hotel. Tampak Lassiter sedang memantau Mike dan Phoebe yang sedang mengerjakan suatu misi di Manila, Filipina. Mike memasuki sebuah lift yang telah ditunggu oleh dua orang tak dikenal dan langsung menutup mata Mike. Saat penutup mata Mike dibuka, Mike langsung beraksi.